لا إله إلا الله محمد رسول الله عليه صلاة الله وآله والأحبة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang mempunyai kecerdasan yang sangat luar biasa. Hal tersebut dikarenakan sejak masa mudanya ia dibesarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan berkesempatan menemani Nabi selama 30 tahun lamanya, bahkan menjadi menantunya. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Aku adalah kota ilmu dan Ali adalah pintunya." Kecerdasan Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini pun terbukti. Ali bin Abi Thalib mampu menjawab pertanyaan mematikan dari pendeta Yahudi yang bukan saja dampaknya menyangkut nama baik Ali radhiyallahu anhu sendiri, melainkan membawa nama baik, harkat dan martabat Islam. Pada suatu hari, datang 3 orang pendeta Yahudi menghadap kepada Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3 orang pendeta tersebut berkata kepada Amirul Mukminin, "Wahai Khalifah Umar, Anda adalah pemegang kekuasaan sesudah Muhammad dan sahabatnya Abu Bakar. Kami ingin menanyakan beberapa masalah penting kepada Anda. Jika Anda bisa menjawab pertanyaan kami, maka kami bertiga masuk Islam. Tapi jika Anda tidak bisa menjawab, berarti Islam itu bukan agama yang benar dan Muhammad itu bukan seorang rasul. Silakan bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan," sahut Khalifah Umar. Lalu kemudian pendeta Yahudi itu bertanya, "Yang pertama, jelaskan kepada kami tentang induk kunci atau gembok langit. Apa itu?" tanya para pendeta itu memulai pertanyaan-pertanyaannya. Kedua, terangkan kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang berjalan bersama penghuninya. Yang ketiga, tunjukkan kepada kami tentang suatu makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tetapi ia bukan manusia dan bukan pula jin. Yang keempat, terangkan kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang dapat berjalan di muka bumi, namun makhluk-makhluk itu tidak dilahirkan dari kandung ibunya atau induknya. Khalifah Umar bin Khattab kemudian berpikir sejenak, lalu berkata, bagi Umar, jika ia menjawab tidak tahu atas pertanyaan-pertanyaan yang memang tidak diketahui jawabannya, itu bukan suatu hal yang memalukan. Mendengar jawaban Khalifah Umar yang demikian, pendeta-pendeta Yahudi itu berdiri melonjak-lonjak kegirangan karena merasa pertanyaan mereka tak terjawab. Setelah itu, Khalifah Umar radhiyallahu anhu memerintahkan Salman untuk memanggil Ali radhiyallahu anhu guna menjawab tantangan pendeta tersebut. Salman lantas segera pergi ke rumah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Setelah bertemu, Salman berkata, "Ya Aba Hasan, selamatkanlah agama Islam." Sayyidina Ali kemudian bertanya, "Ada apa wahai Salman?" Salman kemudian menceritakan apa yang sedang dihadapi oleh Khalifah Umar bin Khattab. Sayyidina Ali segera saja berangkat menuju ke rumah Umar. Ia berjalan mengenakan burdah atau selembar kain penutup punggung atau leher peninggalan Rasulullah SAW. Ketika Umar melihat Ali bin Abi Thalib datang, ia segera bangun dari tempat duduknya seraya memeluknya sambil berkata, "Ya Aba Hasan, tiap ada kesulitan besar, engkau selalu kupanggil." Setelah berhadap-hadapan dengan para pendeta yang sedang menunggu-nunggu jawaban dari pertanyaan mereka itu, Ali bin Abi Thalib kemudian berkata, "Silakan kalian bertanya tentang apa saja yang kalian inginkan. Rasulullah SAW sudah mengajariku 1000 macam ilmu. Dan tiap jenis dari ilmu-ilmu itu mempunyai 1000 macam cabang ilmu." Para pendeta Yahudi itu lantas mengulangi pertanyaan-pertanyaan mereka sebelumnya kepada Khalifah Umar. Sebelum menjawab pertanyaan itu, Ali bin Abi Thalib berkata, "Aku ingin mengajukan suatu syarat kepada kalian, yaitu jika ternyata aku nanti sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di dalam Taurat kalian itu, apakah kalian bersedia memeluk agama Islam dan beriman?" "Ya, baik," jawab mereka. "Sekarang tanyakanlah satu demi satu," kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Mereka kemudian mulai bertanya, "Apakah induk kunci atau gembok yang mengancing pintu-pintu langit?" "Induk kunci atau gembok itu," jawab Ali bin Abi Thalib, "ialah syirik kepada Allah. Sebab semua hamba Allah, baik laki-laki maupun wanita, jika ia syirik kepada Allah, amalnya tidak akan dapat naik sampai ke hadirat Allah." Para pendeta Yahudi itu bertanya lagi, "Anak kunci apakah yang dapat membuka pintu-pintu langit?" Ali bin Abi Thalib menjawab, "Anak kunci itu ialah kesaksian atau syahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah." Para pendeta Yahudi itu saling pandang di antara mereka.
sambil berkata, orang itu benar juga. Mereka lalu bertanya lagi, terangkanlah kepada kami tentang adanya sebuah kuburan yang dapat berjalan bersama penghuninya. Kuburan itu ialah ikan yang menelan Nabi Yunus, jawab Ali bin Abi Thalib. Nabi Yunus alaihissalam dibawa keliling ke 7 samudra. Pendeta-pendeta itu meneruskan pertanyaannya lagi. Jelaskan kepada kami tentang makhluk yang dapat memberi peringatan kepada bangsanya, tapi makhluk itu bukan manusia dan bukan jin. Ali bin Abi Thalib menjawab, makhluk itu ialah semut Nabi Sulaiman, putra Nabi Dawud. Semut itu berkata kepada kaumnya, hai para semut, masuklah ke dalam tempat kediaman kalian, agar tidak diinjak-injak oleh Sulaiman dan pasukannya dalam keadaan mereka tidak sadar. Para pendeta Yahudi itu meneruskan pertanyaannya, beritahulah kepada kami tentang 5 jenis makhluk yang berjalan di atas permukaan bumi, tetapi tidak satu pun di antara makhluk-makhluk itu yang dilahirkan dari kandung ibunya atau induknya. Lalu Ali bin Abi Thalib menjawab, 5 makhluk itu yaitu, pertama, Adam, kedua, Hawa, ketiga, unta Nabi Saleh alaihissalam, keempat, domba Nabi Ibrahim alaihissalam, kelima, tongkat Nabi Musa alaihissalam yang menjelma menjadi seekor ular. Kecerdasan Sayyidina Ali memang tak diragukan lagi. Setelah mereka mendengar semua jawaban dan penjelasan yang diberikan tersebut, akhirnya 2 dari 3 orang pendeta Yahudi itu mengatakan, kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Sedangkan pendeta Yahudi yang ketiga bersyahadat setelah ia mendengar hikayat Ashabul Kahfi dengan penjelasan yang lengkap dan terperinci oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Demikianlah kisah Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Semoga kita mengambil hikmah dari kisah beliau. Mudah-mudahan semua ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.